Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Yusuf dari kelas 3G dengan NIM 151422158. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Materi pertama, pengertian media pembelajaran audio. Media audio atau media dengar adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Pesan yang disampaikan melalui media audio ini berupa lambang-lambang auditif baik verbal maupun nonverbal. Menurut Kustiono, pada tahun 2010, media pembelajaran audio merupakan bentukan media baik software maupun hardware yang mampu menyampaikan pesan-pesan yang terkandung secara auditif. Artinya, pesan-pesan yang dikandungnya disampaikan dengan melalui saluran indera pendengaran. Kemudian, menurut Gerlach dan Eli tahun 1980, media audio termasuk jenis media rekaman suara atau audio recorder dengan menggunakan bahasa verbal atau sound effect dan musik. Rekaman suara dapat dipakai sebagai media pembelajaran secara klasikal, kelompok, ataupun individu. Dan yang termasuk dalam media audio diantaranya rekaman suara guru, radio, rekaman piringan hitam, tape recorder, dan sebagainya. Berdasarkan pengembangan pembelajaran, media audio dianggap sebagai bahan ajar yang ekonomis, menyenangkan, serta mudah disiapkan dan digunakan oleh guru maupun siswa. Bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Materi kedua, jenis-jenis media pembelajaran audio. Jenis-jenis media audio yang ada dan pernah dipergunakan oleh manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu analog dan digital. Yang pertama, media analog, terdiri dari radio. Radio merupakan media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Suara yang mengandung pesan dikomunikasikan atau diinformasikan melalui alat atau mikrofon yang kemudian akan dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik dan penerima pesan atau pendengar menangkap informasi tersebut melalui pesawat radio. Yang berikut, alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik atau yang sering kita sebut sebagai kaset tape recorder merupakan salah satu media yang melakukan perekaman menggunakan kaset audio. Kaset pita ini digunakan sebagai tempat menyimpan berkas audio analog yang jumlah waktu rekamannya terbagi ke dalam masing-masing sisi kaset. Berikut piringan hitam dan gramofon. Awalnya, piringan hitam ini merupakan sebuah alat yang memiliki penayangan bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk. Ide ini berasal dari Charles Cros dari Prancis pada tahun 1887. Namun sayangnya tidak pernah terwujud. Pada tahun yang sama, Kevin Gerald jadi menemukan fonograf, pemutar piringan hitam yang berfungsi untuk merekam suara yang kebanyakan digunakan oleh keperluan kantor. Kemudian yang berikut ada audio card. Kartu audio pada dasarnya adalah kartu flash dengan suara. Kartu ini dimasukkan ke dalam slot pada mesin seperti Audiotronics dan mekanisme pengangkutan memindahkan kartu melalui slot. Suara dapat diputar melalui speaker atau headset untuk penggunaan individu hingga 15 detik.
Kartu suara digunakan dalam sistem dual track yang memungkinkan siswa untuk mencatat responnya sendiri pada kartu dan kemudian memainkannya kembali untuk dibandingkan dengan respon yang direkam sebelumnya. Jika respon siswa salah, maka dapat dihapus dan ditulis ulang dengan benar dengan hanya menjalankan kartu audio melalui mesin lagi sambil menekan tuas rekaman. Respons siswa dan yang direkam sebelumnya dapat dimainkan sesering yang diinginkan hanya dengan membalik tuas. Kemudian yang kedua, media audio digital. Berbeda dengan media audio analog, media audio yang bersifat digital memiliki banyak fitur yang berbeda-beda. Media audio digital ini juga lebih praktis dan memberi kemudahan dengan berbagai alat penyimpanan dan akses yang lebih canggih. Materi ketiga, kelebihan dan kelemahan media pembelajaran audio. Media audio secara umum juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan yang pertama, dapat menggantikan guru dengan lebih baik. Misalnya, menghadirkan ahli dalam bidang tertentu melalui media ini. Yang kedua, dapat mengatasi ruang dan waktu. Dan yang ketiga, relatif mudah untuk dijangkau. Untuk kelemahan yang pertama, kecepatan track bermacam-macam yang disajikan oleh rekaman. Yang kedua, memerlukan bantuan dari media visual. Dan yang ketiga, hanya bisa optimal digunakan oleh orang yang memiliki pemikiran abstrak. Memang banyak sekali manfaat dari metode pembelajaran audio ini dan kelebihan serta keuntungan dari metode ini lebih dominan daripada kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, metode dari media pembelajaran audio ini sangat disukai oleh siswa sebab siswa tidak bosan dengan pengajaran guru yang selalu hanya menceramahkan atau menerangkan materi saja tanpa adanya hiburan yang membuat siswa jenuh dalam belajar. Materi keempat, fungsi media pembelajaran audio. Edgar Dell membuat klasifikasi menurut tingkat penggunaan media dari yang paling konkret ke yang abstrak. Klasifikasi tersebut dinamakan dengan kerucut pengalaman yang dianut sebagai alat bantu untuk menentukan media yang sesuai dengan pembelajaran. Jika dilihat dari kerucut pengalaman Edgar Dell, maka fungsi media audio dalam pembelajaran adalah yang pertama, mengatasi keterbatasan pengalaman mendengarkan dan menyimak yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, serta daya penglihatan. Yang ketiga, media audio ini menarik dan dapat menimbulkan gairah belajar pada siswa. Yang keempat, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan auditorinya. Yang kelima, media audio ini dapat menimbulkan sikap positif dan dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan siswa untuk belajar. Kemudian yang keenam, dengan media audio ini, peran guru dalam proses pembelajaran berubah ke arah yang lebih positif. Kesimpulannya, media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran dan pesan yang disampaikan melalui media audio ini berupa lambang-lambang auditif baik verbal maupun nonverbal. Berdasarkan pengembangan pembelajaran, media audio dianggap sebagai bahan ajar yang ekonomis, menyenangkan, mudah disiapkan, dan dapat digunakan oleh guru maupun oleh siswa. Media audio juga mempunyai banyak fungsi seperti dapat mengatasi keterbatasan pengalaman mendengarkan dan menyimak yang dimiliki oleh siswa. Kemudian dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, serta daya penglihatan. Dan media audio yang menarik juga dapat menimbulkan gairah atau semangat siswa dalam belajar. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyebutan kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.